Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alamah As-Sayyid Asy-Syarif Imam Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi. Beliau lahir pada tahun 1911 dan beliau wafat pada tahun 1998. Berikut ini kisah karomah Syekh Syarawi. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Syekh Syarawi adalah seorang ulama yang begitu dihormati di Mesir. Beliau sangat komunikatif dan mudah dicerna oleh semua kalangan. Bahkan kalam-kalamnya, doanya selalu tersiar di mana-mana. Bagi para ulama sepuh Al-Azhar, Syekh Syarawi merupakan sosok istimewa, orang yang tulus dalam berkhidmah di jalan agama dan umat Islam. Syekh kala itu bahkan menanggapi sekaligus mendaulatnya sebagai salah seorang ulama pembaharu dalam ilmu tafsir. Syekh Syarawi lahir di desa Dakodus, distrik Midhomer, provinsi Dakohlia, Mesir. Menurut Syekh Umar Hashim, Syekh Syarawi adalah satu wali Allah yang doanya mustajab. Mengenai cerita keramat para aulia dan keistimewaan ulama Al-Azhar, Syekh Umar Hashim memang paling mampu menceritakan secara detail. Syekh Syarawi berguru kepada Syekh Al-Sayyid Muhammad Balqaid Al-Hibri Al-Hasani, seorang ulama besar sekaligus mursyid Thariqah Syadzili di Aljazair. Pertemuan keduanya pun unik. Dikisahkan mula-mula Syekh Syarawi diberikan mandat sebagai pimpinan delegasi Al-Azhar untuk negara Aljazair. Namun Syekh Syarawi menolaknya. Pada suatu malam, Syekh Syarawi bermimpi bertemu seorang lelaki paruh baya yang bersinar wajahnya dan berkata kepada dirinya dalam mimpi, "Mengapa engkau menolak datang pada kami?" Dari mimpi itulah akhirnya mengubah pikiran dan sikap Syekh Syarawi yang awalnya menolak menjadi pimpinan delegasi, menerima dan memenuhi permintaan menuju negara Aljazair. Sesampainya di Aljazair, beliau bertemu dengan Syekh Al-Sayyid Muhammad Balqaid Al-Hibri Al-Hasani, yang ternyata adalah sosok yang menemuinya sekaligus menegurnya dalam mimpi. Karomah lain yang dianugerahkan Allah kepada beliau terjadi sekitar tahun 1954 di Saudi pada era Raja Saud Ibnu Saud. Kisah ini sangat masyhur di Jazirah Arab, terlebih di Mesir. Kala itu Syekh Syarawi sebagai dosen kuliah syariah di Makkah Al-Mukarramah mendengar bahwa pemerintah Saudi melakukan proyek perluasan area Baitullah Al-Haram sekaligus melakukan perbaikan, sehingga adanya rencana pemindahan makam Ibrahim dari tempat aslinya. Tujuannya untuk memperluas area tawaf. Pihak kerajaan Saudi pun sudah berikan keputusan para mufti, sepakat hanya tinggal eksekusi. Namun Syekh Syarawi lah satu-satunya orang non-Saudi yang menolak dan berupaya mencegah rencana itu. Berselang 5 hari sebelum eksekusi, Syekh Syarawi pun menghubungi masyayikh Saudi seperti Syekh Ibrahim Al-Nauri dan Syekh Ishaq Az-Zawj guna menyambungkannya kepada sang raja untuk menyampaikan alasan penolakannya. Singkat cerita, Syekh Syarawi akhirnya melayangkan surat protes kepada sang raja.
bahwa makom Ibrahim harus tetap berada di tempatnya. Dan upaya pemindahan itu baginya merupakan pelanggaran dan tidak dapat diterima. Dalam surat yang berisi 5 lembar itu juga disertakan dengan alasan-alasan serta menjabarkan tinjauannya dari segi sejarah fikih yang didasarkan pada hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan makom Ibrahim Al-Khalil. Hanya berselang sehari, surat itu pun sampai di tangan sang raja. Dan setelah sang raja membaca suratnya dan mempercayai semua yang dikemukakan Syekh Syarawi, sehingga sang raja pun mengumpulkan para ulama Saudi dan semuanya membenarkan seluruh dalil-dalil Syekh Syarawi, yang akhirnya membuat sang raja memutuskan membatalkan rencana pemindahan makom Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan, sang raja pun akhirnya mengundang Syekh Syarawi untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepadanya. Bahkan 2 hari setelah sang raja membatalkan rencana pemindahan itu, Syekh Syarawi diberikan kemuliaan oleh Allah. Ditemui Nabi Ibrahim sembari mengucapkan terima kasih kepadanya. 18 hari sebelum wafat, tiba-tiba Syekh Syarawi berhenti dari segala aktivitas makan, minum, dan lainnya. Tiba-tiba seolah beliau tahu waktu ajal akan menjemputnya. Beliau pun menentukan sendiri tempat di mana dimakamkan. Tiba-tiba beberapa jam sebelumnya meminta untuk mandi dan membersihkan badan. Minta digantikan jubah putih yang serba baru yang belum pernah dipakai sama sekali. Sebagaimana cerita-cerita keramat para ulama dan para aulia di Indonesia yang sering kita dengar. Menurut kesaksian kerabat dan keluarga, saat ajal datang, Syekh Syarawi seolah disambut oleh para ahlul bait, para wali kutub di Mesir. Saat mengucapkan syahadat, di detik-detik jelang wafat beliau menggunakan khitab Annaka Muhammadur Rasulullah, yang artinya bahwasannya engkaulah Muhammad SAW, utusan Allah Ta'ala. Inilah khitab kepada orang yang ada di hadapan beliau, yang artinya Rasulullah SAW pun turut hadir menyambutnya. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.